Setelah kita berlari ataupun minum, ternyata banyak zat yang dikeluarkan oleh tubuh. Mengapa demikian? Nah, untuk mencari jawabannya, mari kita belajar terlebih dahulu materi sistem ekskresi pada manusia. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu diharapkan agar kita dapat mengidentifikasi organ sistem ekskresi, menjelaskan struktur dan fungsi organ ekskresi, serta menjelaskan struktur dan fungsi organ ekskresi. Nah, sebenarnya apa sih ekskresi itu? Iya, benar banget. Jadi ekskresi itu adalah proses pengeluaran zat sisa dari dalam tubuh. Seperti halnya saat kita setelah berlari, kita menghasilkan keringat dong. Dan begitu pula saat kita terlalu banyak minum, kita jadi pingin pipis. Nah, itu tadi, si keringat dan si pipis atau si urin itu merupakan hasil ekskresi atau zat yang udah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh kita. Jadi harus dikeluarkan. Terus, apa jadinya kalau zat sisa tersebut tidak dikeluarkan? Pastinya akan menjadi racun untuk tubuh kita dan bisa mematikan loh. Nah, jadi kita juga harus rajin berolahraga agar tubuh kita tetap sehat. Nah, sudah paham kan tentang ekskresi? Nah, sekarang mari kita bandingkan dengan dua sistem pengeluaran lainnya yang memiliki kemiripan kata, yaitu sekresi dan defekasi. Sekresi merupakan pengeluaran zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Contohnya ada enzim dan hormon. Sedangkan defekasi merupakan pengeluaran zat sisa hasil pencernaan makanan atau feses. Nah, jadi buang air besar bukan merupakan hasil ekskresi. Lalu, apa aja nih yang termasuk sistem ekskresi? Mari kita simak. Organ ekskresi terdiri dari 4 organ, yaitu ginjal menghasilkan urin, kulit menghasilkan keringat, paru-paru menghasilkan karbon dioksida dan uap air, dan hati menghasilkan empedu. Mari kita bahas tuntas dimulai dari ginjal. Nah, kita memiliki sepasang ginjal pada rongga perut di bagian kiri dan kanan yang memiliki fungsi menyaring darah, osmoregulasi, mengekskresikan gula darah yang melebihi kadar normal, menjaga pH darah, dan menghasilkan urin. Struktur organ ginjal. Nah, di situ ada beberapa ya organnya. Yang pertama itu ada korteks. Kalian lihat itu tanda panah. Di bagian luarnya itu adalah korteks. Dilanjut, bagian tengahnya itu ada medula. Dan ada yang katup itu namanya adalah pelvis renalis. Dan masuk lagi nanti ke saluran ureter. Nah, di situ juga ada saluran arteri, itu tempat sebagai darah kotor masuk, kemudian nanti masuk ke ginjal, setelah disaring, nanti dia akan keluar melalui saluran vena sebagai darah bersih gitu. Nah, selanjutnya kita bahas ke korteksnya lebih dalam lagi. Ini kalau korteks kita buka, itu di dalamnya banyak jutaan nefron. Nah, nefron ini adalah tempat penghasil urin. Oke, mari kita bahas proses pembentukan urin. Nah, sebelum membahas proses terbentuknya urin, kita bahas dulu bagian-bagian nefron. Nah, perhatikan gambar. Di sini paling ujung sendiri bagian nefron itu ada glomerulus. Lanjutnya lagi itu ada tubulus contortus proximal. Kemudian lanjut lagi, di situ ada lengkung Henle, kemudian tubulus contortus distal,
tubulus kolektivus, nanti ke bawah lagi dia itu tembusnya ke saluran ureter gitu. Proses pembentukan urin terjadi secara 3 tahap. Yang pertama, filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Atau bisa kalian singkat sebagai VREA ya. V, filtrasi, reabsorpsi, A, augmentasi. VREA. Tahap pertama itu tahap filtrasi yang berfungsi untuk menyaring zat yang masih diperlukan oleh tubuh. Terjadinya di glomerulus. Dia itu menyerap protein dan menghasilkan urin primer. Nah, perhatikan gambar ya. Tadi proses filtrasi terjadi di glomerulus. Itu menyerap protein dan menghasilkan urin primer. Selanjutnya akan terjadi proses reabsorpsi. Terjadinya di tubulus contortus proximal. Atau bisa kalian singkat menjadi TKP. T, tubulus, K, contortus, P, proximal. Proses reabsorpsi ini adalah proses penyaringan ulang. Nah, dia itu menyaring glukosa atau gula yang terjadi di tubulus contortus proximal atau TKP ya. Nah, kemudian dia itu menghasilkan urin sekunder. Lanjut, setelah selesai proses reabsorpsi, maka darah akan jalan ke lengkung Henle. Di situ zat-zat yang masih diperlukan tubuh itu akan diserap. Dan lanjut ke tubulus contortus distal. Disinilah proses augmentasi dimulai. Nah, tahap augmentasi ini menghasilkan urin yang sebenarnya. Jadi, urin kita itu terdiri dari 95% air dan 5%-nya itu zat-zat yang sudah tidak dibutuhkan. Misalnya, seperti urea, keratin, toksin, asam, dan zat lainnya yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh. Nah, perhatikan gambar berikut. Setelah proses augmentasi selesai, maka urin sebenarnya akan diteruskan melalui saluran ureter yang nantinya akan disimpan di kandung kemih dan diteruskan melalui saluran uretra untuk kalian keluarkan menjadi pipis. Ada yang tahu nggak nih jawabannya apa? Iya, bener banget. Jawabannya nomor 1. Jawabannya apa nih? Iya, bener banget. Jawabannya yang C ya. Karena yang A itu nggak mungkin. Karena filtrasi bukan di situ tempatnya. Augmentasi untuk menghasilkan urin primer itu juga enggak. Karena menghasilkan urin yang sebenarnya. Reabsorpsi tempatnya juga bukan di situ. Berarti jawaban yang cocok adalah yang C.